adik-adik. Sekarang Kak Jen mau nanya nih, gimana kabar kalian hari ini? Wah, kayaknya ngejawab salamnya masih pada lesu nih Kak Jen. Abang mau tes semangatnya dulu deh. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Oke adik-adik, sebelum mengikuti ibadah pada minggu kali ini, nah kakak ada hal-hal yang harus kalian siapkan untuk mengikuti ibadah minggu ini. Mau tahu apa aja yang disiapkan? Simak video berikut ini. Oke adik-adik, gimana supaya lebih semangat? Kita mau angkat satu pujian dulu dengan judul apa Kak Jen? Di rumah saja. Kita nyanyikan dengan penuh semangat ya. Musik. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Oke adik-adik, sudah pada semangat semua nih. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada minggu kali ini, kita mau satu di dalam doa dulu ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Bapa. Terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa ada dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Ya Bapa, sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah minggu online kami. Kiranya Kau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Anak-anak Tuhan bilang amin. Masih semangat? Masih dong Kak. Nah, biar tambah semangat, kita angkat satu pujian lagi dengan judul apa nih Kak? Dengan judul Teman Setia. Musik. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus
selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak, hey, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak, hey, Dia teman setia. Oke adik-adik, tiba saatnya pada kesempatan kali ini kita mengumpulkan persembahan kita. Nah, persembahan kita pada minggu kali ini akan dipandu oleh Kak Putri. Oke teman-teman, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami berikan, dan kiranya juga persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk persembahan kali ini yang harus disiapkan teman-teman yaitu amplop, dan jangan lupa untuk menulis hari dan tanggal pada hari ini. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita mengangkat satu pujian yang berjudul Bersyukur kepada Tuhan. Shalom adik-adik. Apa kabar kalian hari ini? Wah, Kak Esther harap kabar kalian dan kita semua selalu sehat dan luar biasa ya sayang ya. Terima kasih karena kalian tetap setia untuk beribadah dari jarak jauh melalui channel YouTube Glow Kids. Terima kasih ya. Juga kepada orang tua nih yang selalu setia mendampingi dan mengingatkan anaknya untuk beribadah setiap hari Minggu. Terima kasih ya. Oke, Kak Esther juga tidak lupa mengucapkan terima kasih buat liturgos kita pada minggu ini. Ada Kak Gatan dan Kak Jen, dan juga ada Kak Putri. Terima kasih ya. Walaupun kalian sibuk dengan sekolah, dengan kuliah kalian, tetapi kalau sudah yang namanya pelayanan, selalu nomor satu. Selalu andalkan Tuhan ya, kakak-kakak semua. Oke, di sini Kak Esther juga mewakili guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria mau mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian semua, anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun dalam minggu ini. Mulai dari tanggal 18 April sampai tanggal 24 April 2021. Dengan bertambahnya usia kalian, artinya kalian sudah semakin dewasa. Nah, jadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran dengan orang tua, yang semakin setia dan selalu andalkan Tuhan dalam segala hal. Proses kehidupan kalian selalu andalkan Tuhan. Oke sayangku. Nah, buat adik-adik yang sekarang dalam keadaan sakit ya, yang sedang berbeban berat, juga Kak Esther dan guru-guru sekolah minggu lainnya juga mendoakan supaya kalian diberi kesehatan, diberi kesembuhan, dan juga Tuhan membuka jalan dalam setiap permasalahan yang kalian hadapi. Ingat sayangku, dalam suka maupun duka Tuhan Yesus selalu ada. Oleh karena itu jangan lupa selalu meminta, berdoa, dan berpengharapan hanya kepada Yesus saja. Tuhan Yesus memberkati kalian. Oke adik-adik,
Seperti yang sudah-sudah pada minggu-minggu sebelumnya, tidak lupa juga dan tidak jemu-jemu, Kak Esther ingatkan kepada kita semua untuk selalu disiplin protokol kesehatan. Karena apa? Karena pandemi COVID-19 masih ada sampai saat ini. Walaupun sudah begitu banyak orang yang menerima vaksinasi, tetapi kita jangan lengah. Kita harus tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan, ya, 5M. Itu harus adik-adik ingat setiap saat, supaya kita sehat dan orang-orang yang kita kasihi juga selalu sehat. Oke adik-adik, itu dulu informasi yang Kak Esther sampaikan dalam minggu ini. Nanti kalau ada kegiatan atau informasi-informasi terbaru, akan Kak Esther segera informasikan kepada kalian semua melalui WA Group ataupun melalui channel YouTube Glow Kids ini. Oke sayangku, sekarang persiapkan diri kalian. Kita akan ibadah di kelas masing-masing. Ada kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kau melukis wajahku di hadapanmu, dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Shalom adik-adik. Waduh, kok masih pada loyo nih. Shalom adik-adik. Nah gitu dong, anak-anak Tuhan harus semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam cerita pada minggu kali ini, kakak mau nanya sesuatu nih. Adik-adik ingat nggak apa sih yang Tuhan Yesus lakukan saat dia bangkit? Apakah Tuhan Yesus langsung naik ke surga? Iya adik-adik, Tuhan Yesus tidak langsung naik ke surga. Tapi setelah dia bangkit, dia datang untuk menemui murid-muridnya. Nah adik-adik ingat tidak? Mulai dari Yesus yang bertemu dengan Maria Magdalena, hingga Yesus yang membuktikan kepada Thomas bahwa dia benar-benar bangkit adik-adik. Nah adik-adik ingat nggak? Selama Yesus mengajar murid-muridnya, dia selalu menggunakan perumpamaan adik-adik. Nah ngomong-ngomong, adik-adik tahu nggak apa sih perumpamaan itu? Nah, perumpamaan adalah cerita nyata yang memiliki makna rohani di dalamnya. Nah, perumpamaan seringkali digunakan Yesus untuk menyampaikan firman-Nya kepada orang banyak adik-adik. Oke adik-adik mau tahu nggak kelanjutan cerita pada minggu kali ini? Oke, kita pasang telinganya, matanya, kita perhatikan cerita pada minggu kali ini dengan baik-baik ya adik-adik. Selamat beribadah. Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35, perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Ayat 31, Yesus membentangkan sesuatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpaan sebiji sawi yang diambil dituburkan orang di ladangnya. Ayat 32, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, dan tetapi apabila sudah tumbuh sesawi, itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang dan berterbang-terbang. Ayat 33, dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka, hal karena kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sekat sampai kahnya seluruhnya. Ayat 34, semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan sesuatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Ayat 35, supaya genap firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan untuk mengucapkan hal tersembunyi sejak dunia dijadikan. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan hari lepas hari. Shalom kelas besar. Apa kabar kalian?
Keser harap kabar kita semua selalu sehat ya sayang ya. Minggu ini yang bercerita di kelas besar adalah Kak Esther. Nah, temanya adalah mengenai biji sesawi dan ragi. Adik-adik sudah siap? Alkitab, buku tulis, juga alat tulis juga sudah siap? Kalau sudah siap, sekarang mari kita mendengarkan cerita tentang biji sesawi dan ragi yang diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35 yang sudah kita dengarkan tadi pembacaan Alkitab oleh teman kita. Mari kita dengarkan ceritanya. Perumpamaan tentang biji sesawi. Suatu kali ada seorang petani yang mempunyai bermacam-macam biji untuk ditanam di ladangnya. Ada biji yang besar dan ada yang kecil. Ada yang bulat dan ada yang panjang. Di antara semua benih, yang paling kecil adalah biji sesawi. Andai kata benih-benih lain dapat berbicara, mungkin mereka akan mengatakan, kamu sangat kecil. Apa artinya kamu dibandingkan dengan kami? Mau jadi apa kamu nanti? Tetapi pada suatu hari si petani pergi untuk menabur bijinya. Dan apa yang dicarinya? Ia mencari benih yang paling kecil yang kelihatannya sama sekali tidak berarti itu. Ia mengambilnya dan menaburkannya ke ladang dekat pagar. Petani tidak tertipu dengan ukuran kecilnya benih itu. Ia tahu bahwa di dalamnya terdapat suatu kekuatan untuk menjadi sebuah pohon yang tinggi dan kuat. Kemudian ia membiarkan benih itu bertumbuh dan mulai menaburkan benih-benih lainnya. Ada padi, ada tomat, buncis, ada juga blumkol. Yang paling tinggi di antara mereka adalah buncis yang membutuhkan sebuah tiang untuk menyanggah batangnya. Tetapi apa yang terjadi dengan biji sesawi kecil tadi? Ia tumbuh sampai setinggi batang padi, lalu setinggi batang buncis yang tumbuh di atas tiang penyangga. Tetapi ia bertumbuh terus dan menjadi sebuah batang pohon yang kuat dengan dahan-dahan yang ditutupi dedaunan. Pohon sesawi tumbuh pada pinggiran ladang petani tersebut adik-adik. Burung-burung berterbangan. Mereka makan dari bulir di dalam padi. Kemudian hinggap dan bertengger di atas pohon tinggi itu dan menikmati tempat teduh yang disediakan pohon itu. Para petani dan tukang kebun yang mendengarkan cerita Tuhan Yesus menganggukkan kepala mereka. Mereka tahu bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu benar. Belum tentu benih yang kecil menghasilkan sesuatu yang kecil juga. Hal yang besar dan penting dapat tumbuh dari sesuatu yang sangat kecil. Ragi di dalam adonan. Kemudian Tuhan Yesus memandang kepada ibu-ibu yang duduk di samping suami-suami mereka. Dan ia mulai bercerita kepada mereka. Ada seorang ibu rumah tangga yang bangun pagi-pagi sekali. Ia perlu membuat roti untuk sebuah pesta dan banyak orang yang sudah diundang. Kemarin ia sudah menggiling biji-biji gandum menjadi tepung terigu yang putih bersih. Ibu itu mengukur 4 kilo ke dalam mangkuk yang besar. Bagaimana seterusnya? Apakah cukup dengan menambah air dan mulai mengerjakan adonan?
Tidak cukup. Dia memerlukan sedikit ragi untuk dicampurkan ke dalam adonan. Sebenarnya kelihatan sedikit sekali, terlalu sedikit untuk membuat 4 kilo tepung mengembang. Tetapi si ibu tidak khawatir. Dengan yakin, ia mencampur ragi yang sedikit itu ke dalam tepung terigu dan menambahkan air. Tak lama kemudian, terjadi perubahan. Ragi di dalam tepung yang dicampur air mulai bekerja dengan sesuatu kekuatan yang sangat luar biasa. Adonan mulai bergerak dan naik sampai ia menjadi 2 kali lipat banyaknya dan dapat dibentuk menjadi roti. Ibu-ibu saling berpandangan. Mereka tersenyum dan menganggukkan kepala. Memang itulah yang mereka kerjakan setiap hari. Sedikit ragi dan adonan yang rata dan keras akan mulai naik dan mengembang. Sebuah biji kecil dan biji itu tumbuh menjadi sebuah pohon yang tinggi. Sedikit ragi yang dicampurkan ke dalam adonan dan adonan itu mulai mengembang menjadi 2 kali lipat banyaknya. Ajaib sekali adik-adik. Orang-orang duduk berpikir. Kemudian satu persatu dari mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Nah adik-adik, kita tadi baru saja mendengarkan cerita tentang biji sesawi dan ragi. Kalau Kak Esther tanya, kira-kira apa ya maksud Tuhan dari cerita tentang biji sesawi yang kecil tadi dan ragi yang sedikit tadi? Di sini Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita semua bahwa kerajaan Allah itu diumpamakan seperti biji sesawi dan ragi yang sedikit itu. Walaupun mereka kecil dianggap sepele adik-adik, tetapi mereka memberikan dampak yang besar, ya. Kalian juga seperti itu. Walaupun kalian itu masih tergabung di kelompok-kelompok kecil, tetapi kelompok kecil kalian itu pasti akan memberikan dampak atau pengaruh yang baik kepada orang-orang di sekitar kalian. Kalian harus dengan setia menunjukkan bahwa kalian itu adalah anak-anak Tuhan, mulai dari berdoa, mau tidur, mau belajar, mau makan, atau melakukan aktivitas kalian lainnya. Kalian rajin baca Alkitab, kalian rajin beribadah dan bersekutu. Ya adik-adik ya, tunjukkan kalau kalian adalah anak-anak Tuhan. Kalian bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Kalian bisa mempengaruhi orang banyak. Tetapi kan saya masih kecil Kak. Jangan khawatir. Kekuatan itu datang dari Tuhan. Ya, Tuhan Yesus yang akan memberi kalian kekuatan, yang akan memberikan kalian kemampuan untuk menjadi garam dan terang di kehidupan ini. Jadi adik-adik jangan khawatir, walaupun kalian masih kecil, tetapi ingat kekuatan yang luar biasa itu datang dari Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, percayalah, kalian akan memberikan dampak yang baik, mempengaruhi orang banyak, mulailah dari lingkungan kalian sendiri dulu, ya. Sehingga nanti kerajaan surga akan dipenuhi oleh orang-orang percaya hanya kepada Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu karena kalian setia, karena kalian sudah berhasil menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Oke sayangku, semangat ya menjadi biji sesawi yang kecil atau menjadi ragi yang sedikit dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, untuk aktivitas kalian pada minggu ini, Kak Esther minta kalian menggambar pohon yang besar, ya. Kalian bikin sesuai selera kalian. Kalian bisa tambahkan ada burung-burung yang hinggap di pohon itu, dan kalian bisa tulis di situ biji sesawi dan ragi, ya, sesuai dengan tema cerita kita pada minggu ini, ya adik-adik ya. Ya, dan jangan lupa di bawahnya juga kalian tulis ayat hafalan yang terambil dari Lukas pasal 12 ayat 32 yang berbunyi demikian. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu.
Wow, luar biasa ya, seperti cerita Kak Esther tadi. Dan kesimpulan yang sudah Kak Esther sampaikan kepada kalian, jangan takut karena Bapa sudah memberikan kerajaan itu kepada kita. Jadi kita tinggal laksanakan tugas kita di dunia ini, menjadi garam dan terang, membawa begitu banyak orang-orang menjadi percaya hanya kepada Yesus saja. Oke sayangku semua, itu dulu cerita dari Kak Esther. Sampai jumpa minggu depan, Kak Esther tunggu ya. Shalom. Nah, adik-adik gimana tadi ceritanya? Pasti seru kan? Semoga adik-adik dapat memahaminya ya. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kakak undang adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian dengan penuh sukacita, yaitu sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Baik adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ini ya Bapa. Dan tadi kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya apa yang kami dengar tadi, apa yang kami baca Tuhan dapat tertanam di hati kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Dan sekarang Bapa, kami mau mengakhiri ibadah kami dan kami mau kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya Kau sertai kami Tuhan, Kau berkati kami Tuhan dalam apa yang kami lakukan pada 1 minggu ke depan ini ya Bapa. Dan kami tahu tuh ya Bapa, kalau doa ini jauh dari kata sempurna, tapi Engkaulah yang sempurnakanlah doa ini dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.